Final Liga Champions 26 Mei 1999. Brilliantly here, and what we believe is it's the chance of a lifetime, a treble chance. Sir Alex Ferguson memasukkan seorang pria berkebangsaan Norwegia pada 10 menit akhir pertandingan. Tak lama kemudian, Ole mencetak gol kemenangan Setan Merah di injury time babak kedua, tepatnya pada menit 90 plus 2. Manchester United have reached the promised land. The two substitutes have scored the 2 goals in stoppage time. Dan momen menakjubkan ini hingga sekarang masih terus terkenang di hati fans Setan Merah. Ole memang tak setenar Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, maupun Eric Cantona saat berseragam MU. MU hanya merogoh kocek 1,5 juta pound saat mendatangkannya ke Old Trafford. Dia juga tak selalu menjadi starter seperti para pemain tadi saat membela Setan Merah. Memang benar, dia mencetak 126 gol dari 366 penampilannya bersama skuad Setan Merah. Namun, dari 366 penampilannya bersama United, 150 pertandingan dia mainkan sebagai pemain pengganti. Dan yang lebih menariknya lagi, 33 gol dari total 126 golnya hadir di menit-menit akhir pertandingan. Atau lebih tepatnya, 15 menit sebelum pertandingan berakhir. Ini adalah sebuah cerita tentang pemain yang berwajah babyface hingga muncul sebuah julukan Babyface Assassin, yang memiliki naluri mencetak gol yang luar biasa, terutama ketika masuk sebagai pemain pengganti atau super sub. Sehebat apakah sebenarnya Ole Gunnar Solskjaer saat menjadi pemain? Simak kisahnya. Solskjaer's on the field, anything's possible. Solskjaer, a goal for Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer with a chance, which he's taken quite beautifully. Ole Gunnar Solskjaer. Norwegia adalah negara yang indah. Selain indah, negara yang terletak di Eropa bagian utara ini juga sangat makmur dan sejahtera. Namun, sepak bola tak begitu menonjol di sana jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Pada tahun 1990, seorang anak muda dengan latar belakang keluarga pegulat memulai debut sepak bola profesionalnya di sebuah klub divisi 4 Norwegia yang bernama Klaus Senegen. Saat itu umurnya menginjak 17 tahun. Di sana dia tampil terlalu dominan dengan mencetak 115 gol dari 119 penampilan bersama klub itu. Pada tahun 1994, saat Ole berusia 21 tahun dan melihat banyaknya gol yang ia lesakan di klub divisi 4, membuat Molde, klub divisi utama Liga Norwegia yang juga merupakan klub yang paling terkenal di sana, tertarik untuk merekrutnya. Di Molde, Ole berkembang menjadi salah satu striker paling tajam di Liga Norwegia. 2 tahun bersama Molde, dia lewati dengan sangat sukses. 42 gol Ole hasilkan dalam 54 pertandingan. Statistik cemerlang yang tentunya sudah cukup untuk membuat klub-klub di Liga Top Eropa tertarik untuk merekrutnya. Saat itu, Ole memiliki keinginan untuk bermain di Inggris. Pelatihnya di Molde saat itu, Heraide, merupakan mantan pemain Manchester City. Dia mencoba memberitahu Manchester City bahwa Ole, anak asuhnya di Molde, memiliki potensi yang besar. Namun City saat itu tak tertarik untuk merekrut Ole. Ole kemudian ditawarkan ke Everton. Namun lagi-lagi, Everton juga tak tertarik merekrutnya. Terdapat sebuah kesamaan dari kedua klub. Kenapa mereka tak tertarik untuk merekrut Ole pada saat itu? Dan jawabannya adalah karena mereka tak ingin merekrut pemain dari negara yang tak memiliki tradisi kuat dalam sepak bola seperti Norwegia. Mereka menganggap Ole tak akan mampu bersaing di Liga Inggris yang memiliki level jauh di atas Liga Norwegia. Sementara itu, di sisi lain kota Manchester,
Sir Alex sedang berusaha mengamankan tanda tangan mesin gol dari Blackburn Rovers, Alan Shearer. Namun sayang, mereka gagal mendapatkan Shearer. Shearer lebih memilih bergabung ke Newcastle, yang merupakan klub masa kecilnya dengan bandrol yang memecahkan rekor transfer pemain sepak bola pada saat itu, senilai 15 juta pound. Sir Alex kemudian merubah haluannya. Dia memutuskan untuk mengejar anak muda potensial milik Molde, Ole Gunnar Solskjaer. Pemain muda potensial yang sudah ditawarkan Molde ke berbagai klub, namun ditolak dengan alasan berasal dari liga yang kurang kompetitif, kini justru diburu oleh Manchester United, salah satu klub terbesar di Liga Inggris. Dikutip dari ESPN, manajer Ole di Molde saat itu, A.G. Heraide, tak menyangka permainnya diincar oleh Sir Alex. Saat itu, dia mengira bahwa dia sedang diprank ketika United melakukan kontak dengan Solskjaer pada musim panas 1996. Semua terasa masuk akal karena klub telah menawarkan Solskjaer ke Manchester City dan Everton hanya beberapa bulan sebelumnya, dengan biaya yang jauh lebih kecil daripada apa yang ditawarkan oleh Manchester United. Haraide berkata pada saat itu, "Saya pikir seseorang sedang nakal dan surat tawaran itu tidak terlihat nyata dan meyakinkan. Tetapi ketika saya memeriksanya dengan cermat, itu nampak asli. Kami masih menghubungi United untuk memeriksa ulang apakah itu memang benar tawaran dari mereka, dan kemudian menerima tawaran mereka dengan senang hati." Pada saat itu, Ferguson memberikan tawaran 1,5 juta pound. Jumlah ini lebih besar 300.000 pound dari jumlah yang diminta oleh Molde. Ole memulai petualangannya di Old Trafford dengan debutnya yang berakhir dengan hasil imbang saat menghadapi Blackburn. Saat itu, skuad MU dalam kondisi tertinggal 1-2. Namun Ole berhasil mencetak gol saat masuk sebagai pemain pengganti. Dia hanya butuh 6 menit untuk memulai kegemilangannya bersama Setan Merah. Musim 96-97 adalah musim debut yang indah bagi striker Norwegia ini. Ketika pertama kali didatangkan, dia tak berharap banyak bisa menjadi striker inti di sana, karena pada saat itu MU memiliki striker elit lain seperti Andy Cole dan Eric Cantona. Pada era itu, pusat permainan MU adalah pada Cantona. Tim dibangun berdasarkan Cantona. Ole awalnya hanya diproyeksikan menjadi backup bagi dua bintang MU pada saat itu. Namun alur cerita kemudian menjadi berbeda saat Andy Cole mengalami cedera. Andy Cole mengalami cedera patah kaki di awal musim, dan Ole kemudian dipercaya untuk mengisi lubang kekosongan di lini depan oleh Sir Alex. Ole tampil menggila dengan mencetak 18 gol dari 33 pertandingan dan menjadi pencetak gol terbanyak Manchester United pada musim 1996. Tak cukup sampai di situ, dia juga membantu tim mengamankan gelar Liga Inggris dengan selisih 7 poin dari peringkat 2. Dan di sanalah awal mula julukan The Babyface Assassin lahir. Julukan itu diberikan oleh media Inggris. Cukup mudah dimengerti memang kenapa dia memiliki julukan itu. Wajahnya seperti bayi dan anak baik-baik, namun instingnya kejam seperti assassin. He is absolutely unbelievable. Goes. Ole Gunnar Solskjaer. Musim pun berlalu. Musim keduanya tak semulus musim pertamanya. Kembalinya Andy Cole dari cedera serta kedatangan Teddy Sheringham membuatnya kehilangan tempat di starting line up. Ole pun kembali duduk di bangku cadangan dan harus rela masuk sebagai pemain pengganti. Namun, satu hal yang unik dari Ole, dia tak pernah mengeluh tentang situasinya sebagai pemain pengganti. Dia masuk di tengah pertandingan lalu sukses mencetak gol. Dia mulai terbiasa dengan hal itu. Dia bahkan mencetak 4 gol saat masuk sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Nottingham Forest pada Februari 1999. And Besson does well yet again, but there's more to do. Oh, that's brilliant! That is brilliant from Ole Gunnar Solskjaer, and it's 6. Julukan Super Sub mulai melekat padanya sejak saat itu. Tak banyak pemain yang rela untuk dicadangkan, namun Ole berbeda.
Dia menunjukkan komitmen sejatinya untuk tim. Dia sangat profesional dalam menjalankan perannya sebagai super sub. 26 Mei 1999. Stadion Camp Nou di Barcelona adalah tanggal dan tempat yang akan hidup selamanya di hati dan pikiran para penggemar United. But it really is an extraordinary atmosphere. Dan mereka harus berterima kasih kepada Ole untuk momen itu. Golnya di menit akhir yang mengukuhkan tempatnya di buku sejarah saat United bangkit dari ketinggalan untuk mengalahkan Bayern Munchen 2-1 di detik-detik terakhir final Liga Champions. Tertinggal 1-0 setelah tendangan bebas Mario Basler pada menit ke-6, United memasukkan Teddy Sheringham dan Solskjaer di babak kedua saat mereka mati-matian menyamakan kedudukan. Sheringham kemudian mencetak gol pada menit ke-90 untuk menyamakan skor sebelum akhirnya Ole Gunnar Solskjaer, The Baby Assassin, mencetak gol kemenangan pada menit ke-92 untuk mengamankan trofi si kuping besar. Saat itu, Ole nampak tidak percaya dengan apa yang telah dia lakukan saat dia dan timnya merayakan kemenangan yang juga memastikan gelar treble bagi skuad Setan Merah. Sementara di sisi lain lapangan, tim Bayern Munchen terdiam dan masih bingung bagaimana mereka bisa kalah. Sejak saat momen itu, pria yang dilabeli dengan super sub ini banyak mendapatkan tawaran dari klub besar lainnya. Namun, Ole menolak semua tawaran yang datang kepadanya. Rekan setimnya di Old Trafford datang dan pergi, namun Ole memilih untuk setia bersama Setan Merah. Di musim 2001-2002, penampilan Andy Cole dan Dwight Yorke menurun. Ole sekali lagi berkesempatan untuk menjadi striker inti. Dia diduetkan dengan Nistelrooy di lini depan. Dan pada musim itu, lagi-lagi Ole menjawab kepercayaan Sir Alex dengan penampilan yang memukau. Dia mencetak 18 gol dari 33 penampilan di musim itu. Saat musim berganti, Ferguson merubah strateginya. Di musim 2002-2003, dia menempatkan Scholes untuk bermain di belakang Nistelrooy sebagai striker lubang. Dan ini membuat Ole harus rela ditempatkan sebagai sayap kanan akibat cederanya David Beckham. Lagi-lagi Ole bermain bagus sebagai sayap kanan. Namun, di musim-musim berikutnya, dia berkutat dengan cedera. Dia harus bolak-balik masuk ke ruang perawatan. Kedatangan bocah ajaib Wayne Rooney juga semakin membuatnya tersingkir dari peta kekuatan inti lini depan Manchester United. Yang paling menonjol dari seorang Ole saat menjadi pemain adalah sikap profesionalismenya. Tidak ada yang menunjukkan hal itu lebih baik dari Solskjaer. Mungkin di era kejayaannya, pemain asal Norwegia itu otomatis akan menjadi pilihan pertama di klub besar lainnya jika dia memutuskan untuk pindah. Namun dia tak melakukan itu. Dia tetap setia pada klub. Ferguson pernah mengatakan, dia adalah finisher yang luar biasa, salah satu yang terbaik yang saya kenal. Tetapi kualitas yang ditawarkan di United pada saat itu membuat Solskjaer secara konsisten dibayangi oleh striker lain sepanjang karirnya di United. Pertama oleh Andy Cole dan Dwight Yorke, kemudian oleh Ruud van Nistelrooy, dan terakhir oleh Wayne Rooney. Kesetiaannya kepada United selama 11 tahun pengabdiannya di sana tak perlu lagi dipertanyakan. Dia akhirnya menyelesaikan karirnya di Old Trafford dengan cara yang cukup unik. Dia mengakhiri karirnya persis seperti yang bagaimana dia memulainya di sana. Mencetak gol setelah 6 menit, masuk dari bangku cadangan melawan Blackburn. Momen yang sama dan lawan yang sama. Deja vu yang sempurna untuk seorang pria yang seluruh karirnya dibangun untuk menjadi penyelamat tim. Ole sang super sub, The Babyface Assassin.